Selamat pagi, suster, bapak, ibu, guru yang terkasih, serta anak-anakku sekalian. Pada kesempatan hari ini, renungan kita, Kamis 2 September 2021. Kita akan diajak untuk menjadi penjala ikan dan penjala manusia. Yang akan kita dengarkan sabda Tuhan kita melalui Injil Lukas. Sebelumnya, marilah kita awali dengan doa pembukaan. Mari kita membuat tanda kemenangan Tuhan. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi Bapa, kami putra-putrimu, keluarga besar SD Madirahayu, menghaturkan puji dan syukur kepadamu atas anugerah hari yang baru ini. Kami mohon perlindungan-Mu agar kami tidak takut terhadap tantangan dan kesulitan dalam melaksanakan tugas-tugas yang Engkau percayakan kepada kami hari ini, agar sepanjang hari ini kami selalu berusaha bekerja sama dengan Dikau dan sesama. Ini semua kami mohon dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah Bapak, Ibu, Suster, dan anak-anak yang terkasih, kita mendengarkan firman Allah. Bacaan Injil diambil dari Lukas 5 ayat 1 sampai dengan 11. Pada suatu kali, Yesus berdiri di pantau danau Genesaret. Sedang orang banyak mengerumuni Dia, hendak mendengarkan firman Allah. Ia melihat dua perahu di tepi pantai. Nelayan-nelayannya telah turun dan sedang membasuh jalannya. Ia naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon, dan menyuruh dia supaya menolakkan perahunya sedikit jauh dari pantai. Lalu ia duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu. Setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, "Bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan." Simon menjawab, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras, dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena Engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga." Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan, sehingga jala mereka mulai koyak. Lalu mereka memberi isyarat kepada teman-temannya di perahu yang lain, supaya mereka datang membantunya. Dan mereka itu datang. Lalu mereka bersama-sama mengisi kedua perahu itu dengan ikan hingga hampir tenggelam. Ketika Simon Petrus melihat hal itu, ia pun tersungkur di depan Yesus dan berkata, "Tuhan, pergilah daripadaku, karena aku ini seorang berdosa." Sebab
Ia dan semua orang yang bersama-sama dengan dia takjub oleh karena banyaknya ikan yang mereka tangkap. Demikian juga Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedeus, yang menjadi teman Simon. Kata Yesus kepada Simon, "Jangan takut, mulai dari sekarang engkau akan menjala manusia." Dan sesudah mereka menghela perahu-perahunya ke darat, mereka pun meninggalkan segala sesuatu, lalu mengikuti Yesus. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Anak-anak yang terkasih dalam Kristus, kalau kita melihat lebih jauh dalam profesi seorang nelayan, maka kita akan menemukan sikap dan sifat yang diperlukan oleh seseorang untuk hidup dalam panggilan Yesus. Sabar. Belajar untuk sabar menunggu hingga mendapatkan ikan. Dapat juga kita ilustrasikan bagaimana seorang yang memancing dengan sabar, bahkan seharian, menunggu umpannya dimakan ikan. Hidup dalam panggilan Yesus bukanlah hal yang instan, namun harus tetap memiliki pengharapan. Semangat, pantang menyerah. Tidak selamanya penjala ikan itu akan mendapatkan hasil. Sebagaimana Simon menjawab Yesus yang mengatakan bahwa sepanjang malam mereka bekerja keras, namun tidak mendapatkan apa-apa. Untuk menyambung hidup, walaupun hari ini tidak mendapatkan hasil, bukan artinya esok tidak lagi menangkap ikan, tetapi tetap akan dilakukan. Hidup adalah panggilan Yesus, bukanlah hidup di mana kita akan selalu mendapat apa yang kita inginkan. Namun, hidup dalam panggilan Yesus adalah mengikuti setiap dinamika kehidupan dengan selalu bersyukur di dalam Tuhan. Tangguh dan berani. Tidak selamanya air tenang. Terkadang badai akan datang. Berjuang di lautan luas. Bahkan jika badai datang, adalah situasi yang terkadang dihadapi oleh nelayan. Hidup dalam panggilan Tuhan tidaklah mengatakan bahwa hidup akan tenang-tenang saja. Namun, kita juga harus mampu untuk tegar dan berani menghadapi badai kehidupan. Ada suka dan duka yang kita hadapi. Namun, semuanya itu tidak akan menyurutkan langkah kita untuk mengikuti Yesus. Panggilan Yesus adalah mengubah paradigma atau pandangan kita tentang apa yang kita kerjakan dan tekuni dalam dunia ini. Sebagaimana Petrus dan saudara-saudaranya yang dipanggil Yesus dari penjala ikan menjadi penjala manusia. Sebagaimana Yesus memanggil dan memakai murid-muridnya untuk
penyataan kerajaan surga. Demikianlah kita juga hidup dalam panggilan Yesus, melalui setiap profesi dan pekerjaan yang kita tekuni masing-masing. Kita menekuni setiap profesi yang kita punya tidak sebatas untuk mencari uang atau kehidupan maupun harta duniawi, namun jauh lebih besar, luas dan dalamnya, bahwa Tuhan akan memakai kita sebagai alat penyataan kerajaan Allah dalam dunia ini. Amin. Marilah kita doakan doa penutup untuk mengakhiri renungan kita hari ini. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dan terima kasih karena Kau perkenankan mendengarkan sabda-Mu yang membawa pengertian baru serta memberi keselamatan bagi banyak orang. Ya Allah, sadarkan kami putra-putrimu bahwa dalam diri kami ada benih ilahi. Kami ingin mengikuti Engkau kemanapun Engkau pergi. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat berkarya dan bertugas. Tuhan memberkati. Terima kasih berkah dalam Gusti.